Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Farah Mutia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran untuk kelas 10 jenjang SMK. Adapun KD pembahasan dalam materi ini di KD 3.7 menganalisis pembuatan e-book dan KD 4.7 membuat e-book dengan perangkat lunak e-book editor. Untuk materinya pemformatan naskah digital. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi naskah digital atau e-book. Naskah digital merupakan naskah yang dapat dibaca atau ditampilkan pada perangkat digital. Naskah digital biasanya berisi informasi digital yang berisi teks, gambar, audio, video yang dapat dibaca di komputer, laptop, tablet, ataupun smartphone. Selanjutnya ada fungsi naskah digital. Yang pertama, sebagai salah satu alternatif media belajar yang disajikan lebih menarik dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kedua, sebagai media berbagi informasi yang dapat disebarluaskan secara lebih mudah baik melalui media seperti website, kelas maya, email, dan media digital lainnya. Kalian perlu tahu tujuan adanya naskah digital. Yang pertama, memudahkan berbagi informasi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Karena di dalam naskah digital tadi berisi teks, audio, video, jadi pastinya informasi yang diberikan pasti lebih menarik dan interaktif. Kedua, melindungi informasi yang disampaikan. Dan yang ketiga, mempermudah proses memahami materi ajar. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas ke jenis format naskah digital atau e-book. Ada apa aja sih di dalam naskah digital yang merujuk pada jenis buku digital? Yang pertama ada AZW, Amazon Word. Ini adalah sebuah format proprietary Amazon yang menyerupai format MOBI. Kadang-kadang dengan dan kadang-kadang tanpa menyertakan digital right management. Lalu yang kedua ada EPUB atau Electronic Publication, di mana didefinisikan oleh International Digital Publishing Forum, yaitu format standar yang digunakan untuk publikasi digital dan dokumen berdasarkan standar web. Jadi ini biasa yang sering digunakan. Yang ketiga ada format KF8. Dalam format ini pada dasarnya sama dengan prinsip EPUB yang disusun dalam pembungkus PALM file database dengan digital right management milik Amazon. Lalu yang keempat ada MOBI. Ini adalah format MOBI Pocket yang ditampilkan menggunakan perangkat lunak membaca sendiri. Nah, untuk MOBI Pocket ini biasanya hampir tersedia di semua jenis smartphone. Yang kelima ada PDB atau Palm File Database. Ini dapat menyertakan beberapa format buku digital yang berbeda, yang ditujukan untuk perangkat berbasiskan sistem operasi Palm. Pada umumnya digunakan untuk buku digital berformat Palm Doc dan format e-reader. Yang keenam PDF. Nah, dalam PDF ini portable document format. Format ini secara tidak langsung merupakan format yang digunakan untuk pertukaran dokumen. Yang ketujuh ada PRC, Palm Research File. Ini sering menyertakan alat baca MOBI Pocket, tetapi kadang-kadang menyertakan e-reader atau alat baca Aportis Doc. Lalu yang kedelapan ada HTML. Ini adalah tulang punggung dari World Wide Web. Ini banyak teks yang didistribusikan dalam format ini.
Yang kesembilan ada CHM, Compress HTML, sering digunakan untuk file bantuan Windows. Yang ke-10 ada XHTML, ini versi khusus dari HTML, dirancang agar sesuai dengan aturan konstruksi XML. Ini adalah format standar untuk data EPUB. Yang ke-11 ada XML, tujuan umum markup language untuk pertukaran data. Dalam konteks digital books umumnya terbatas pada XHTML dan RSS feed, meskipun format lain yang sudah ditetapkan. Dari ke-11 bentuk naskah digital, pastinya akan ada pertimbangan dalam pemilihan format naskah digital yang akan digunakan pada naskah ini mengacu kepada beberapa hal. Nah, yang pertama memanfaatkan ketersediaan perangkat pendukung seperti telepon seluler yang beredar di Indonesia dan jumlah penggunaannya yang sangat besar. Terus yang kedua, ukuran tampilan aplikasi alat baca naskah digital. Di sini diperlukan format yang dapat menyesuaikan dengan tampilan layar. Dan yang ketiga, format yang didukung secara luas. Penggunaan format yang mendapat dukungan secara luas, baik untuk pembuatannya maupun aplikasi alat bacanya. Jadi sudah jelas, pemilihan format dan pemanfaatan naskah digital harus mengacu pada 3 hal ini. Baiklah teman-teman, dari ke-11 bentuk naskah digital, nah yang akan kita bahas secara detail yaitu naskah digital EPUB. Nah, di mana naskah digital ini merupakan salah satu format buku digital yang disepakati oleh International Digital Publishing Forum pada Oktober 2011. EPUB menggantikan peran Open eBook sebagai format buku terbuka, di mana terdiri atas file multimedia HTML5, CSS, XHTML, XML yang dijadikan dalam satu file. Electronic publication ini juga dapat dibaca di beberapa perangkat seperti komputer, Android, iOS, Kobo e-reader, BlackBerry Playbook, Barnish, dan Nabel Nook, Sony Reader, dan berbagai perangkat lainnya. Format ini mendukung penyesuaian tampilan teks sesuai dengan ukuran layar kecil untuk perangkat tertentu. Pada format EPUB 3.0 sudah dimungkinkan menyertakan fitur audio, video, maupun animasi ke dalam buku digital. Adapun fitur-fiturnya, yang pertama format terbuka dan gratis. Kedua, berbagai alat baca EPUB yang telah tersedia di berbagai perangkat. Ketiga, berbagai perangkat lunak pembuat EPUB telah tersedia. Keempat, dukungan atau support untuk video dan audio. Kelima, reflowable atau word wrap dan pengaturan ukuran teks. Keenam, dukungan DRM, dan yang ketujuh ada CSS. Untuk aplikasi pemformatan naskah digital yang dapat digunakan, yang pertama aplikasi pengolah kata atau Microsoft Office atau LibreOffice. Lalu yang kedua aplikasi pengolah gambar, misalnya GIMP, Pen, atau Adobe Photoshop. Ketiga aplikasi audio video editor, misalnya Audacity, AnyVideo Converter, dan Format Factory. Keempat, ada aplikasi EPUB editor, misalnya Sigil atau Viewporter. Kita akan membahas aplikasi editor EPUB Sigil. Sigil adalah sebuah perangkat lunak editor untuk EPUB yang bersifat open source. Beberapa fitur dari Sigil yaitu 1. Gratis dan open source dengan lisensi GPLF3. Lalu yang kedua ada multi-platform, dapat dijalankan di Windows, Linux, dan Mac. Yang ketiga multiple view, book view,
code view dan preview. Yang keempat, dapat langsung mengedit tampilan di book view. Yang kelima, generator daftar isi dengan support untuk heading multi-level. Dan yang keenam, editor metadata. Berikutnya, ini adalah contoh dari tampilan Sigil. Pembahasan berikutnya yakni aplikasi pembaca naskah digital. Ada apa saja di dalamnya? Di format EPUB membutuhkan aplikasi alat baca. Daftar aplikasi alat baca naskah digital dapat dikategorikan berdasarkan platform dan sistem operasinya. Platform yang dimaksud seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Nah, di sini yang pertama kita bahas yaitu di komputer atau laptop. Pertama, Microsoft Windows. Nah, di sini pastinya isinya menggunakan perangkat lunak ya, seperti Chrome dan lain-lain. Lalu yang kedua, Apple macOS. Ini menggunakan perangkat lunak seperti Books, Calibre eBooks Viewer. Lalu yang ketiga, Linux. Di sini dapat menggunakan perangkat lunak Okular, Calibre, dan eBook Viewer. Lalu kalau untuk di tablet atau smartphone, yang pertama ada Apple iOS, dapat menggunakan perangkat lunak eBooks. Kedua, Google Android, biasanya menggunakan perangkat lunak Ginder Reader, Mon Reader, dan Ideal Group Reader. Tiga, ada BlackBerry QS. Lalu untuk telepon seluler, pada telepon seluler ini tersedia aplikasi Albit Reader. Idealnya sebuah format EPUB rata-rata berjalan stabil dan banyak digunakan pada perangkat alat baca tablet dibandingkan dengan perangkat alat baca lainnya. Baiklah teman-teman, pembahasan kita di materi pemformatan naskah digital sampai di sini. Biar kalian lebih paham, kalian bisa catat poin-poin penting dalam video pembelajaran ini. Dan kita ketemu lagi minggu depan untuk ke praktek langsung bagaimana cara membuat e-book atau naskah digital.